Dia tinggi gede nih. Tinggi. Oh, pantes. Tinggi kurus gitu. Oh, gede dong berarti ya. Enggak gede, dia tinggi. Awalnya Awalnya kecil. Terus sudah sange gitu. Langsung kayak kok gitu. bisa begitu ya? Aku kasih. Tapi kamu nikahin aku nggak? Kata dia, iya, aku nikahin. Biasa ya. Mulut. Ya saya percaya. Iyalah. Ya udahlah. Saya tahu lah mulut laki-laki. Iya. Akhirnya di situ, ya aku siap. Aku bilang ya aku siap. Ya udah, dia udah mulai grepe-grepe saya, jatuhin saya di. Wow. Gimana orang tua saya kalau tahu uang yang saya transfer itu hasil saya begitu? Saya nggak tahu reaksinya. Mungkin dosa ya. Tapi saya mikirin biar mereka kenyang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, udah terbukti ya. Nah, jadi malam ini saya sudah kehadiran seorang narasumber. Cewek cantik, masih muda. Tapi kelihatan dari wajahnya nih penuh dengan problematika ya. Sehingga narasumber saya ini memberanikan diri datang ke sini untuk mengeluarkan unek-unek dan isi hatinya gitu. Nah, biar teman-teman gak penasaran dan saya juga pengen tahu nih ada apa sih sebenarnya, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam. Malam. Kak, siapa namanya nih? Aku Nisa. Nisa. Wah, namanya sih bagus ya. Iya. Iya, harusnya perjalanan hidupnya juga harusnya bagus sih. Enggak begitu baik. Ternyata enggak ya. Enggak. Ya, oke deh. Yang namanya perjalanan hidup orang memang berbeda-beda gitu ya, Kak. Diuji dan didewasakan dengan segala macam masalah. Nah, iya. Sebelum kenapa jadi saya yang cerita nih? Kan harusnya kan Nisa nih. Iya, saya jadi udah kayak cenayang aja so tahu nih. Gitu kan. Saya tuh dari keluarga yang 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Okay. Adik saya laki-laki paling bontot, perempuan. Oke. Terus juga orang tua saya itu pisah kan ya. Di umur? Di umur sebenarnya baru-baru ini sih. Baru-baru Cuman ini. sering banget mereka bilang pisah gitu dari saya kecil. Cuman saya sebagai anak tuh ya pengen orang tuanya utuh ya. Jadi mau orang tuanya nyatu lagi. Akhirnya mereka bersatu kan. Oke. Bersatu. Terus mereka akhirnya bunda disakitin terus sampai capek lah. Ya udah, sekarang saya juga udah dewasa. Saya udah berpikir, oh iya ya, sebagai perempuan gak enak disakitin laki-laki, diselingkuhin gitu. Oh, sorry. Jadi, berarti di rumah sering ribut nih. Iya, ribut. Nah, masalahnya adalah Ada fisik-fisik gitu. oh, sampai juga. Iya, saya ngelihat di depan kakaknya nih, depan adik-adik juga. Iya, dari saya kecil Oh, oke. sampai saya dewasa itu kata-katanya udah gak baik. Papa saya ke bunda saya. Kasar lah gitu ya. Memang Jadi, apa masalahnya nih? Masalahnya itu ketidaknyamanan papa saya dengan bunda saya. Dia nyaman ke perempuan lain. Sampai udah punya anak kan dia sama ibu tiri saya. Oke. Ya, saya benar-benar jadi anak pertama yang jadi tanggung jawab buat keluarga saya. Di rumah ya. Jadi sekarang di rumah ada siapa aja? Ada adik saya. Adik saya untung udah lulus ya. Cuman ya dia nggak bisa diandelin. Jadi saya yang bisa diandelin. Cowok cewek? Laki-laki dan perempuan. Oh, adik 2 nih ya.
kebetulan adik saya yang perempuan habis operasi. Ya jadi nggak bisa kerja lagi. Kerja sakit-sakitan terus. Operasi apa emang? Operasi usus buntu. Oh, oke. Iya benar-benar nggak ada harapan gitu. Terus adik saya laki-laki itu benar-benar jatuh ke anak nakal gimana ya? Oh, salah pergaulan ya? Iya, salah pergaulan. Oke. Terus saya benar-benar frustasi. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Oke. Saya kerja banting tulang. Saya kerja apa aja saya lakuin. Termasuk saya kerja jadi ibu rumah tangga. Kerja jadi ibu rumah tangga? Iya. Maksudnya menikah? Enggak. Kayak ART gitu. Oh, ART, asisten Iya, rumah tangga. Pernah saya. Terus gaji saya kasih semua ke orang tua saya. Biar ada ya beras segala macam. Biar dapur ngebul lah ya di rumah. Biar semua keluarga saya kecukupi gitu. Oke. Terus saya benar-benar udah putus asa di situ. Saya nggak betah ya. Akhirnya saya dapet temen dari tukang es gitulah. Terus dia nyaranin kerja di kedai kopi. Oke. Terus saya di sana dapat rekan kerja yang baik. Oke. Dapat itu juga mes. Oh, dapat mes juga. Iya. Oke. Soal gaji UMR? Tergantung poin. Tergantung poin. Jadi kan dia kerjanya keliling gitu. Oke. Keliling. Oh iya, yang bawa ini ya, yang bawa kayak motor gerobak itu ya. Iya betul. Oke. Itu Kak Nisa bawa itu? Iya, panas-panasan. Oh, oke. Saya benar-benar frustasi kan karena gajinya juga nggak cukup. Ya tapi pelan-pelan saya sambil cari juga. Di situ saya ketemu sama teman saya. Dia katanya cerita tentang cowoknya. Dia lagi ada problem gitu. Berantem, dia cerita ke saya. Terus cowoknya juga rekan kerja saya juga. Oh, masih cowoknya nih teman kerjanya Kanisa nih. Tapi beda lawan shift kan. Oke. Terus dia suka sama saya. Si cowoknya nih. Oke. Dia berantem karena satu hal ya. Katanya udah putus kata cowoknya. Makanya cowoknya berani deketin saya. Oke. Jadi pada suatu hari tuh saya sempet kan foto bareng sama dia. Terus dia upload. Saya juga upload. Saya lupa gitu. Saya lupa buat privasiin. Buat privasiin ke dia. Terus dia lihat, akhirnya cekcok lah di situ. Oke. Gimana ya? Saya juga perempuan yang butuh sandaran laki-laki ya. Saya mau ngalah, tapi saya tahu perasaan dia kayak gimana. Tapi saya butuh gitu, butuh dia buat jadi sandaran saya. Karena saya juga kurang kasih sayang papa saya. Terus juga akhirnya saya milih buat berhenti kerja, buat jauhin masalah ini. Saya bilang ke cowok saya, udah kamu kembali aja ke dia. Cuman dia bilang nggak mau, dia sukanya sama saya. Ya saya nggak bisa maksain dong. Ya udahlah, lanjut hubungan saya. Terus saya ngekos. Terus kebetulan juga dia tahu kosan saya. Dia bawa makanan. Saya kurang uang jadi dia sering bawain makanan. Terus kadang dia nambahin uang jajan saya. Kadang saya sakit waktu itu. Sakit. Badan saya panas, demam. Bener-bener udah semua badan saya tuh sakit. Pikiran saya juga
kemana-mana gitu. Saya, duh gimana nih kalau nggak kerja gitu. Terus saya sakit kan. Ya. Terus ada di mana saya nggak sadar gitu. Saya nggak sadarin diri. Ada dia kebetulan. Di kos-kosan. Oke, dia nemenin nih. Iya. Terus saya jalan, jatuh lah saya nggak sadar. Terus saya gak lama tuh sadar dari situ, dari kasur itu. Saya udah di kasur. Terus tiba-tiba di dalam saya tuh udah bergeser gitu. Posisi CD nih. Udah bergeser. Terus saya raba di dalam saya tuh ada gitu noda. Saya mikir, dia macam-macam sama saya. Gimana nih? Hancur lah udah. Terus sempat nanya nggak? Iya sempet nanya. Gimana? Kamu ngapain aku ya? Tapi dia jawab, enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Saya mikir, kok dia bohong gitu. Padahal saya udah percaya banget sama dia. Dia tetap nggak ngakuin. Nggak ngakuin. Ya udahlah, berjalan. Terus akhirnya lama-lama saya benar-benar sayang banget gitu sama dia. Oke. Atau dia juga udah pernah juga ngelakuin itu ke saya. Jadi Ya timbul rasa. iya dia mau, katanya, sayang aku mau kamu. Ya karena saya tahu dia udah ngapain saya waktu itu, ya udah saya mau. Mau apa? Saya nurutin dia. Nurutin untuk? Oh. Oke. Nah dia pesan di Jakarta kan itu. Terus dia di dalam dia bilang, mulai dari mana? Saya bingung, yang belum pernah ngelakuin kan. Saya bingung, mulai dari mana, apanya gitu. Terus saya bilang, mau ke toilet dulu ya. Terus saya mikir, gimana sih? Saya harus gimana? Terus saya tarik nafas, ya udah lakuin nih, nguatin diri saya gitu. Ya udah nih lakuin. Saya bilang ke pacar saya, kamu aku kasih, tapi kamu nikahin aku nggak? Kata dia, iya, aku nikahin. Biasa ya. Mulut. Ya saya percaya. Iyalah. Ya udahlah. Saya tahu lah mulut laki-laki. Iya. Iya saya percaya gitu sama dia. Akhirnya di situ, ya aku siap. Aku bilang ya aku siap. Ya udah, dia udah mulai grepe-grepe saya, jatuhin saya di. Wow. Oke. Iya jatuhin saya, dia mulai saya kan. Baik. Terus digrepe-grepe lagi sama dia. Gimana rasanya waktu itu? Ya agak merinding sih. Merinding ya? Merinding. Karena saya juga belum ngalamin kan ya. Oke. Jadi ini first time lah ya? First time. Terus gak lama, kamu pernah SP nggak? Aku bilang enggak. Terus saya begitu ngeliat, nggak mau. Nggak mau kok, nggak mau. Dipaksa kan, nggak mau. Aku bilang nggak mau. Bener-bener nggak mau gitu, kayak ada rasa gitu ya. Apa sih gitu ya? Iya. Ih, aneh banget. Terus gak lama tuh dia ngelakuin ya. Awal-awal kecil ya. Terus lama-lama gede gitu, gimana? Kok bisa gitu ya? Iya, saya juga. Aneh. Iya. Terus dia karena tahu saya masih kan, dia mulai nian. Oke. Apa nih? Oke.
biar saya keluar. Dia bilang kalau aku gak gituin, kamu gak keluar. Terus aku juga gak keluar juga, kata dia gitu. Terus oh ya udah di situ. Tapi saya ngerasa gitu. Geli-geli. Gak mau ya. Dia sempat mau itu nyoba ya ngeluarin. Mau Iya, saya nggak mau gitu, nggak mau cari kayak gitu. kan iya malu kalau ibu gitu. Iya, saya bilang nggak usah ada gitu. Udah lanjut, ya, saya ngerasa ya, iya ngerasanya enak gitu. Enak gitu ya. Iya. Nggak sakit ya. Sakit awal. Awalnya sakit. Iya, terus pertengahannya enak gitu. Nge-fly gitu ya. Iya. Oke. Terus ya udahlah lanjut, udah dia keluar. Udah keluar, dia bawa gitu. Oke, berarti tumpah dalam Pak Iya. dengan paman ya. Iya, sebelum saya udah keluar saya nih. Terus dia keluarin yang dia beli itu kartu merah. Dia pakai lah, terus langsung ke saya gitu. Oke. Dia keluarin. Jago juga dia. Mantap. Dia juga kayak first time. Dia bilang ke saya sih first time. Gak mungkin lah, itu udah tahu-tahu kayak gitu. Tapi saya lihat dia emang orangnya baik-baik sih. Mukanya muka polos. Iya, jadi gimana ya kita bisa menilai kalau dia ini cowok baik-baik. Maksudnya baik-baik dalam hal apa nih? Dia orangnya pulang kerja langsung Pulang. nggak main, nggak nongkrong Yang gitu. kayak gitu disebut baik-baik ya. Nggak ngerokok, Nggak ngerokok, oke. nggak minum, nggak ngopi. Tapi moodnya tuh makanan kayak jajanan manis, ciki gitu, yang di Indomaret gitu. Duh, gua suka ngopi lagi. Berarti gua baik-baik dong. Enggak, maksudnya dia tuh kalau punya teman udah satu aja gitu. Dia juga udah pindah kerja jadi supir pribadi lah antar anak-anak. Terus saya di mana saya udah pernah juga kerja deket dia. Terus saya kerja ngamar jadi admin logistik. Oke. Deket kerjaannya sama dia. Ketemu terus sampai saya diomelin sama bos saya. Ketemu terus gitu. Ya gimana ya, udah nyaman banget, bener-bener nyaman sama dia. Cuman saya butuh kepastian dari dia. Kapan nih kamu nikahin aku? Setiap kali saya tanya kapan kamu nikahin aku, dia selalu nge-like gitu. Nge-like, kayak nge-freeze gitu. Enggak, dari cari-cari jawaban lain gitu. Dia mengalihkan pembicaraan. Iya, ngalihin pembicaraan. Misalnya kamu jadi kapan mau nikahin aku? Itu udah dibeli, itu masakannya makan aja gitu. Iya, kayak gitu. Dia tuh ngalihin pembicaraan terus. Itulah cowok. Oke. Ya udahlah, saya ngerti nih dia ngalihin pembicaraan. Ya udahlah. Lanjut, terus hubungannya lanjut. Terus di mana saya juga ngerasa saya juga pengen. Ayang. Ayo. Aku punya uang. Aku yang bayarin, kayak gitu. Gitu. Aku lagi pengen, lagi gituin. Terus, oh ya udah, guys. Dia langsung ke minimarket terdekat, beli kartu merah gitu. Terus cuma sama jajanan, minuman gitu. Dia kan moodnya makanan gitu, nggak ada rokok apa segala macem. Saya seneng sih. Terus kadang dimana dia tuh nggak punya uang gitu. Setiap kali kerja gajian habis. Jadi saya gajian uang habis gitu. Kok bisa? Ya karena buat jajan kita berdua. Oh, sama-sama habis nih ya. Iya. Setiap gajian habis. Gas gitu ya. Setiap gajian gas gitu ya. Ya. Berarti, enggak, dia juga punya keluarga. Oh, dia ini juga menafkahi keluarganya.
Maksudnya istri? Enggak. Apa? Ibu Oh, orang tuanya. dan adik-adiknya. Oke. Abangnya tuh nggak kerja. Adiknya yang satu lagi kerja. Yang satu lagi masih sekolah. Terus ada juga yang belum tamat nih, perempuan. Ini dia yang biayain? Iya. Oh, gila. Makanya saya bingung. Ini orang nanti nikahin saya pakai apa? Kalau terus-terusan nafkahin keluarganya. Maksudnya saya udah pernah nasehatin. Sisihin lah 1 juta. Atau kamu ngumpulin buat dagang, aku bantu. Gak usah kamu gaji aku. Yang penting kamu kumpulin buat kita nikah. Aku bener-bener sengebet itu gitu pengen nikah. Karena emang pengen halal. Iya, iya. Tapi dianya ya bikin nambah dosa lagi. Tapi kan Kak Nisa juga yang suka minta. Enggak, dia lebih sering. Dia lebih sering. Nah berarti udah ini dong, udah mahir dong. Saya masih diem. Oh, Masih diem. Yang gerak dia. Iya. enggak, Iya. tetap nggak mau ngeluarin skill ya. Iya. Dia suruh begini. Miring-miring. Miring, oke. Suruh Suruh. diri. Oh diri juga. Iya. Oh kalau diri gimana sih? Oh Oh. Iya. Oh. Dia tinggi gede nih. Tinggi. Oh, pantes. Tinggi kurus gitu. Oh, gede dong berarti ya. Enggak gede. Dia tinggi kurus. Awalnya Awalnya kecil. terus udah sange gitu. Langsung gede Kok gitu. bisa begitu ya? Bener-bener aneh juga sih. Iya, saya juga aneh loh. Menurut kamu bisa saya. gitu? Iya, kok bisa begitu ya? Keras gitu saya. Oh, keras. Kok bisa keras katanya? Coba kamu. Keras gak? Iya sih keras. Kok bisa? Iya. Terus apa yang kamu rasain? Sakit sih. Dia bilang gitu. Iya. Iya udah kayak gitu aja. Itu lama tuh kayak gitunya. Kerasnya sebentaran. Oh, sebentar. Pas udah. Udah. Lagi. Iya lagi. Oh, begitu ya. Terus saya ngebantuin dia buat pinjol gitu. Pinjol. Iya, pinjol. Buat jajan kita, buat dia juga sama pinjol. Saya bingung sih mau lanjut atau enggak sama dia. Karena saya sama dia tuh ngerasain sakit hati ada. Dia soalnya kalau ngomong tuh nyeplos gimana sih? Oh, nyelkit gitu. Bikin nyakitin hati banget. Kalau ngomong. Kalau lagi ribut gitu. Contoh kasus misalnya. Dia lagi kesel. Saya tinggal sama bos saya waktu itu. Tinggal sama bos saya itu dia punya anak. Anaknya cowok. Terus dia tuh kayak ngelempar, kamu macam-macam ya di sana ya. Padahal dia juga sering VC gitu. Buat mantau saya. Bahkan HP saya dihack sama dia. Kameranya pun dihack, suaranya pun dihack sama dia. Benar-benar dia udah mantau. Benar-benar gak kejadian apa-apa. Tapi dia mikirnya masih macam-macam. Kamu ngapain di sana? Kamu pasti udah kan sama dia. Terus kamu gitu. Oh, sampai keluar kata-kata itu? Iya. Oh itu. Oh itu anjing sih. Kalau sampai nyapos gitu benar. Iya. Iya. Cuman saya mikirnya ya udah, saya maafin. Karena emang saya benar-benar nyaman sama dia. Tempat pulang saya itu dia. Oke. Nggak ada lagi. Papa saya udah susah saya harapin. Saya ngarepin keluarga kecil, nikah gitu sama dia. Iya. Cuman ya belum dikasih. Sekarang Kanisa umur berapa sih?
Sekarang 25. 25 udah waktunya sih memang. Dia 26. 26, oh selisih cuma 1 tahun ya. Oke, nah kalau dari lubuk hati yang paling dalam nih, menurut Kanisa, kira-kira dia ini ada keseriusan nggak sih? Saya berpikirnya dia nggak ada. Nggak ada keseriusan ya? Iya, cuman katanya uangnya habis itu karena dia ngumpulin. Tahu-tahu dia ngumpulin. Saya sempat mau berpikir mau putus, tapi saya ngerasa rugi sebagai perempuan. Iya, karena udah memberikan segalanya Iya. sama dia ya. Cuman dia kayak nggak pernah ngasih feedback ke saya. Dia cuma mau enaknya doang. Iya. Kalau dia bilang mau kondo sih enggak ya. Karena dia juga sampai minjol kan buat saya. Tapi lebih banyak pengorbanannya itu saya. Dalam hal? Ngeluarin uang. Terus juga pengorbanan saya sampai ninggalin orang tua kan. Pernah saya dimana saya milih gaji uang saya itu buat kita berdua. Bukan dikirim ke orang tua saya. Aduh. Jadi orang tua nggak dikirimin uang sama adik-adik. Iya. Lama Tapi itu, bagusnya adik saya tuh kerja yang cowok Oh, udah kerja. di MBK. Cuman dia ngasih ke orang tua saya waktu itu sekitar 250. Dipinta lagi buat beli baju lebaran waktu itu. Saya marah dong sama adik saya. Kok gitu sih? Itu tuh bunda lu. Lu laki-laki pasti harus nafkahin orang tua perempuan. Sampai kapanpun harus tetap begitu. Nah, Kanisa berapa bulan nggak ngirim ke orang tua? 1 bulan. Oh, cuma 1 bulan. Iya, hari ini mungkin nggak lagi. Oh, kenapa? Karena habis buat pinjol. Oh, alah. Masih ada sangkutan? Iya, Masih? cuma buat tinggal sama dia. Sekarang masih bareng sama dia? Sekarang sih lebih sering Oh, cek. Sultan. Masih sampai sekarang? Iya, Oh, Kanisa masih kerja? sekarang saya masih nyari kerja lagi. Masih Karena nyari kerja lagi? saya kerja pergaulan di sana kurang baik gitu. Saya udah coba bertahan, tapi tetap aja mereka omongannya jahat gitu. Oh, kenapa memang? Kalau ngomong tuh suka kasar gitu. Padahal teman. Iya, temen. Kenapa, ada masalah apa emang? Dia tuh orangnya gampang emosi juga sih. Sedikit-sedikit barang hilang nyalainnya saya atau teman saya. Ya nggak dicari, taunya ada tuh ya, ketemu dia. Nggak dicari dulu, tapi main asal nuduh aja dulu. Jadi memutuskan untuk resign nih. Iya. Untuk pekerjaan sekarang nganggur nih ya. Iya, Tapi kegiatan untuk cek masih jalan mungkin dari dia ya. dari dia. Sekarang udah nggak berani ambil pinjol lagi. Masih. Iya, Kalau nggak kerja gitu gimana bayarnya? dari dia. Dari dia yang bayar. Iya. Harus tanggung jawab lah. Dan dia mau bayar. Iya. Oke. Nah, saya mau flashback dulu ke masalah orang tua ya. Sekarang Bapak udah nggak pernah sama sekali biayain gitu? Gimana ya? Kerjaannya tuh gajinya sedikit, jadi mampunya buat nafkain keluarga yang barunya. Iya, di situ. Ya itulah masalahnya, karena dia sudah punya keluarga baru ya udah pasti mementingkan keluarga barunya itu. Tuh. Tapi jadi sekarang beban di rumah tuh bebannya Kak Nisa sama adik juga ya, yang bantu untuk masalah makan ya, karena ibu nggak ada usaha kayak dagang gitu, nggak ada ya. Sementara Kak Nisa sendiri sekarang sudah beda nih arah pemikirannya gitu kan, udah nggak fokus lagi ke orang tua. Iya. Ya kan, fokusnya ke si cowok ini. Jadi ada rezeki sedikit pasti ke dia, rezeki sedikit pasti ke dia.
gitu. Mungkin juga malah mengorbankan diri Kanisa sendiri. Nggak apa-apa deh, gue nggak pegang duit gitu. Yang penting gue bisa berdua sama dia gitu ya. Aduh. Tapi kadang tuh suka gimana ya sama bunda tuh, terlalu memaksakan. Nggak punya uang, nih kirim duit gitu. Nggak mikirin nih anak sakit enggak gitu. Nggak nanya gitu keadaannya gimana. Tahu-tahu WA, nih kirim duit, udah gajian kan, transfer sekarang gitu. Nggak mikirin perasaan saya gitu. Saya ini orangnya gampang terluka gitu. Terluka dikit, berpaling. Cuma dia sih yang ngerti saya gitu. Oke, paham sih. Iya ya. Inilah ya salahnya orang tua ya. Iya. Kenapa lo harus maksa anak lo ngasih duit? Ya meskipun memang anak ya, anak dilahirkan dari orang tua gitu. Tapi ya anak orang tua juga yang sudah membesarkan anak sampai sudah besar gitu ya. Bukan berarti kita juga harus menuntut anak untuk memberikan timbal balik gitu, bukan gitu. Kecuali kalau memang kondisi anak kita udah sukses, dia udah bisa mandiri, dia udah bisa cari nafkah sendiri gitu ya. Nah itu boleh tuh kalau misalnya anak lupa gitu, nggak apa-apa diingatkan gitu. Tapi bukan berarti dengan terang-terangan kirim duit. Bukan begitu ya. Jadi anak kalau sudah dewasa itu sudah punya kehidupannya sendiri. Ya, ini jadi perhatian juga buat Nisa. Karena Nisa kan nanti akan jadi orang tua. Itu yang saya harapin. Iya. Saya mau didik anak saya. Nah, seandainya nih kita berandai-andai ya, perjalanannya Kanisa sama cowoknya mulus nih, nikah. Dengan kondisi yang sekarang masih banting tulang gitu ya. Terus punya anak. Otomatis beban nambah dong. Ngurus anak, kasih makan anak, nafkahin anak, sekolahin anak sampai dia gede. Jangan sampai si anak ini juga nanti terbebani. Atau misalnya gini deh, udah punya anak pengen jajan, tapi karena kita sebagai orang tua nggak punya uang gitu, misalnya, mah ke Alfa dong, aduh gak punya duit, anak nangis. Sementara kita buat makan besok aja misalnya belum tahu nih. Iya. Ya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi untuk menjadi orang tua memang nggak mudah juga. Iya sih benar. Apa yang sudah terjadi sama orang tuanya Kanisa itu tuh harus jadi pelajaran tuh. Maksudnya harus jadi pedoman. Jangan sampai saya kayak papa mama punya anak tapi misalnya nggak terlalu terlantar lah masalah ekonominya gitu. Kondisi sekarang ini yang saya tangkap Kanisa memang ini ya sudah bertemu dengan sosok seorang laki-laki yang diharapkan bisa jadi sandaran. Iya benar. Gitu ya. Begini ya Kanisa ya, cinta itu nggak selamanya indah. Orang yang sudah nikah itu bisa bercerai. Iya sih benar. Contohnya orang tua. Ya. Jadi kalau Kanisa sekarang benar-benar menaruh harapan penuh sama si cowok ini, salah. Saya sempat mau pisah juga dari dia. Karena saya mikirin masa depan saya juga. Nanti kalau sama dia gimana? Pasti susah. Cuman gimana ya? Hati saya cuma buat dia gitu. Memaksain buat orang lain juga susah. Pernah nih ya, hampir kemarin ya. Itu bunda WA saya, ada duit enggak? Transfer buru gitu. Saya benar-benar buntu banget gitu. Sempet saya ada pikiran apa aja biar dapat duit gitu. Kebetulan ada yang nawar, cuman saya berpikir harus kayak lakuin ini, harus gak? Saya benar-benar butuh gitu buat ngasih orang tua saya.
buat diri saya juga, buat pegangan makan. Terus saya sempat datang ke lokasi orang nawar itu. Masuk kemana? Ntar saya jemput di lobi gitu. Ya udah, saya nurut. Saya tunggulah di lobi itu. Gak lama dia datang. Terus ya udah, masuk ya gitu. Saya ngikutin dia. Masuk. Gitu. Saya benar-benar buntu. Ya saya tuh cuma berapa jam. Dia ngasih saya cuma 250. 250. Ya, saya bilang tambahin lah. Segitu nggak cukup. 500 lah. Sama dia ditaikin lagi 300. Naikin lagi sedikit lagi 400 kayaknya. Nggak bisa naik lagi. Nggak bisa. Udah mentok. Ya udah, saya lakuin. Terus sambil nangis juga saya itu. Harusnya dia yang tanggung jawab. Dia kan udah dikasih, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Maksudnya siapa nih dia nih? Pacar saya. Oh, oke. Saya berpikir harusnya dia yang bantu saya saat saya kesulitan. Kenapa saya sendiri yang cari jalan keluar kayak gini? Akhirnya abis itu selesai, terus dia wajah saya kan, itu akhirnya tumpah ke wajah saya. Saya juga nggak nyaman aromanya, terus bau juga sih. Ya saya tahan di situ karena demi uang, saya bilang. Ya udah, di situ dia mutin ke badan saya, terus dia langsung ninggalin saya. Saya langsung ambil baju saya sambil nangis. Bener, kok sesusah ini ya nyari uang? Kenapa harus kayak gini gitu? Terima kasih ke orangnya itu. Nggak ketemu lagi sama dia. Saya keluar, udah lost contact. Karena saya udah benar-benar kayak banget gitu. Ya udah, saya tinggal dia. Terus dia juga saya blokir. Udah, nggak ada kontekan lagi. Gak lama dia nyari saya di media sosial. Mau lagi nggak mau. Itu uangnya udah saya transfer ke orang tua saya. Saya nggak tahu ya gimana orang tua saya kalau tahu uang yang saya transfer itu hasil saya begitu. Saya nggak tahu reaksinya. Mungkin dosa ya. Tapi saya mikirin biar mereka kenyang dulu. Berapa kali? Satu kali. Oh, cuma sekali itu doang? Iya, sekali. Udah gak mau lagi. Sama yang lain juga enggak? Enggak. Itu bisa kenal di mana? Di media sosial. Kanisa buka bikin postingan atau gimana? Enggak, di Omi TV. Omi TV. Iya, kita langsung ngobrol-ngobrol kan di video itu. Terus pindahlah ke WhatsApp. Oke. Terus dia nawarin, awalnya saya nolak. Cuman begitu saya butuh, yaudah saya ambil. Tapi nggak ada lagi keinginan buat kayak gitu? Nggak ada. Yakin? Yakin. Kan gampang cari duitnya. Enggak, saya benar-benar takut juga sih. Di satu sisi saya mau cari yang lain, saya takut gitu. Orang lain apa masih mau nerima saya? Adakah laki-laki yang terima kekurangan saya ini? Saya berpikir kayak nggak ada deh. Jadi pacar saya itu harus tanggung jawab
Tapi saya satu sisi bingung, dia nggak punya uang, nanti tinggalnya juga di mana nanti nggak tahu, apa harus ngontrak. Saya bingung juga sih. Saya mau pertahanin dia, tapi dia sendiri juga orang susah. Nanti kalau saya berkeluarga, anak saya mau gimana gitu. Saya juga sempat ada pemikiran ke situ. Terus sekarang masih main Ome TV-nya? Udah enggak. Udah enggak? Iya, karena di Ome TV kan orang-orang nggak jelas kan. Iya. Ketemunya orang-orang nggak jelas. Cuma dia tuh dapet yang jelas. Ya udah pindah ke WhatsApp satu orang itu saya ambil. Udah nggak lagi. Saya uninstall. Oh, langsung uninstall? Iya. Nanti kalau kepepet lagi, install lagi? Enggak. Teman saya sih nyaranin Ome TV gitu. Biasanya Ome TV kan disaranin yang terdekat kan. Cuman saya mau ngunduh juga, harus ngapus aplikasi. Berarti kayak nggak disetujuin gitu. Ya udahlah, nggak usah. Oke. Oh, sempet ya, meskipun cuma sekali ya. Iya. Gimana beda rasanya? Beda. Udah Ya itu sih, bukan cuma di Ome TV aja yang random, semua sosial media pasti ketemunya orang-orang random. Iya benar. Orang-orang Tapi nggak jelas. di Ome TV kan dia video langsung kan. Ya video call ya. Iya. Itu ada yang nunjukin barangnya kan. Iya begitu. Itu benar-benar jorok sih. Gila. Saya langsung skip. Ketemu yang satu, yang bener tuh. Dia doang. Udah pindah ke WhatsApp. Dia nawarin, saya tolak. Begitu saya butuh, ya udah saya ambil. Gitu. Terus sekarang kira-kira gimana nih Kanisa? Kedepannya mau gimana sekarang kira-kira? Saya bingung sih. Saya mau serius sama dia tuh enggak. Saya mau mandiri, tapi saya butuh dia. Kenapa butuh dianya? Kayak udah tergantungan banget sama dia. Lebih spesifik tergantungannya dalam hal apa nih? Kalau lagi gak nyaman, kayak hati tersiksa gitu, pengennya pulangnya ke dia gitu. Dia satu-satunya tempat saya pulang yang paling nyaman gitu. Makanya saya butuh dia. Walaupun dia tuh kayak sering banget seenaknya gitu ngeremehin sakit hati saya, tapi dia tetap saya maafin. Saya mau dia. Aduh berat tuh. Gitulah ya perempuan ya, kalau udah sayang sayang banget. Kalau belum benar-benar disakitin ya nggak akan berubah. Itu sih perempuan. Aduh sayang banget sih ya Kak. Kanisa ini umurnya masih muda, bener loh. Itu ketergantungan Kanisa tuh cuma bikin Kanisa nggak punya rasa percaya diri. Iya. Benar, rasa percaya diri tuh jadi nggak ada. Jadi mau bergerak juga kayaknya mundur lagi gitu. Padahal ya Kanisa ini cantik loh, asli cantik, putih, bersih. Kasarnya nih ya, mau buka hati dengan orang yang baru pun bisa. Cuma kan ini masalah hati ya. Iya. Oke. Nah, sekarang buang dulu jauh-jauh deh masalah, semua masalah itu coba Kanisa lepas dulu deh. Tinggalin dulu sebentar. Pikirin sekarang Kanisa mau kemana nih arahnya. Karena sekarang kan nganggur nih. Otomatis cari kerja dong. Iya. Iya kan? Nah, Iya. itu semua masalah, segala problematika atau sama si cowok ini simpen dulu, taruh dulu, jangan dibawa dulu. Fokus cari kerja dulu nih. Kalau udah dapat kerjaan, nah pelan-pelan nih, berarti kan cari kos-kosan yang baru atau kontrakan yang baru kan. Iya. Terus isi perabotan baru. Nah Kanisa bikin nyaman dulu diri sendiri nih. Sulit sih. Terus nggak mau nyari kerja? Saya sempat ada tawaran kerja di Kemayoran deket sama dia juga. Aku bilang, ayang aku dapat kerjaan baru nih di Kemayoran, ada yang nawarin. Dia cari kontrakan bareng. Dia sih sempat setuju. Iya, boleh, ayo. Tapi gak lama tuh orang yang ngasih saya kerjaan tuh
ngilang gitu. Hmm. Kayak dia udah dapat lagi gitu, tapi nggak mau ngabarin saya. Oh, oke. Nggak disetujuin ya. Iya. Ya sih, sekarang fokusnya cari kerjaan aja dulu, Kanisa. Karena kan buat sehari-hari bingung kan mau makan dari mana. Iya. Gitu. Yang penting dapat kerjaan dulu deh. Gitu. Sekarang mah fokusnya tapi kerjaan yang halal ya. Iya. Sebetulnya sih ya kalau memang dia cowok ini baik gitu ya, benar-benar baik, benar-benar serius sama Kanisa, kan nikah KUA dulu bisa. Gak usah lama-lama. Iya. Saya juga udah sering ngingetin dia. Mm-mm. Bahkan pernah ada di TikTok kan, menteri gitu ya, ngadain pernikahan gratis yang 100 itu. Mm-mm. Saya kasih unjuk ke pacar saya, gratis nih. Mm-mm. Ayo kita ke sana, daftar. Dianya entar aja, enggak. Kalau entar enggak. Kayak nggak serius. Iya, jadi kayak nggak serius. Iya. Tapi gituan dia mau. Iya. Gak pernah dapet apa-apa juga dari dia. Iya, tapi lu itu mau. Nggak tahu ya. Ya, nggak tahu ya. Saya sih ya sampai nanti Kanisa sendiri yang punya apa pilihan sih ya. Soalnya saya mau ngomong A sampai Z nggak akan masuk nih sama Kanisa, karena Kanisa sudah sekarang ini posisinya benar-benar udah kekeh dia dan dia gitu. Jadi saya kasih pandangan apapun nggak akan masuk. Yang bisa merubah Kanisa ya diri Kanisa sendiri. Ya silakan dinikmati perjalanan hidupnya. Kalau saya sebagai ya sesama gitu ya, karena Kanisa nggak sendirian nih, yang punya masalah tuh bukan cuma Kanisa doang, banyak, termasuk saya, gitu loh. Iya, jadi jangan beranggapan bahwa ini berat banget sih masalah hidup gua. Banyak orang yang jauh lebih berat dari masalah kita gitu. Tapi gimana kita mengen-treat diri kita, menguatkan diri kita untuk bisa melewati semua masalah itu. Ya, jadi kalau saran dari saya, tetaplah stay on the line, tetap ada di jalur yang baik. Ya, karena di jalur yang buruk itu mungkin akan nikmat sementara, kesananya jauh lebih sengsara. Iya, benar. Ya, saya sudah ngalamin banyak ya hal-hal makan garam tuh saya udah banyak ya Kak. Jadi saya kasih saran tuh bukan cuma ngomong kosong gitu. Karena saya juga udah pernah berbagai macam situasi dan kondisi saya udah pernah. Nah, itu tadi sih saran saya. Kanisa cari kerjaan, fokus sama diri sendiri dulu. Ya, karena sama diri sendiri aja kita belum bisa fokus, gimana mau fokus sama orang lain. Itu ya. Tanamkan baik-baik di dalam hati Kanisa. Tetap pada jalur yang baik. Jangan mencong-mencong lagi ya. Kalau nggak kuat, kita bisa ibadah. Iya. Nah, coba deh lihat setelah Kanisa serahin itu semua, nangis di situ, apa yang terjadi sama Kanisa? Insya Saya Allah juga sholat waktu itu. Insya Allah sih dikasih jalan lah. Ya, sholat tapi jangan gituan-gituan lagi Kak. Iya, itu dosa besar. Saya udah sering ingetin dia, tapi dia nggak paham. Iya, tapi dikasih terus. Ya gimana ya, karena sayang. Iya. Teman saya juga sampai bilang, "Lu di guna-guna ya, diobatin sama dia, sampai lu segitunya gitu sama Enggak sih. cowok." Ini mentalnya Kanisa yang udah down, dari masalah keluarga. Ini sih yang penyebab utamanya. Akhirnya Kanisa ketemu sama cowok, dan salahnya adalah di sini Kanisa menaruh harapan penuh sama dia. Itu salahnya di situ. Benar. Akhirnya berangsur-angsur sampai sekarang nih susah buat move on kan. Jangan kan buat move on, buat diri sendiri aja, nguatin diri sendiri aja udah susah, udah nggak ada rasa percaya diri gitu ya. Padahal punya potensi loh Kanisa ini, benar cantik, masih muda, ibaratnya mau ngelamar kerja tuh masih di umur yang disyaratkan gitu kan.
Kalau kayak saya nih, umur udah 40-an udah nggak diterima. Iya, ya. Iya. Saya bantu doakan aja semoga Kanisa ke depannya kehidupannya membaik. Iya. Dikasih kemudahan lah perjalanan hidupnya. Jangan, pokoknya yang baik-baik aja lah buat Kanisa ya. Iya. Nah, nggak terasa nih udah mau 1 jam Kak. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kanisa mau ada tambahan atau pesan-pesan mungkin? Saya cuma mau minta maaf sama Bunda, sama Papa. Maaf, belum bisa jadi yang terbaik. Belum bisa ngebahagiain kalian. Maaf, belum bisa jadi anak yang berguna. Ya. Ya. Tanya. Oke, Kanisa ya, yang kuat ya. Iya, Yang makasih. kuat, yang tegar. Iya. Pokoknya hindari tuh kalau bisa tinggalkan. Iya. Kanisa sendiri yang ngomong tadi, yang rugi saya, Iya. ya kan? Mm-mm. Terus kenapa mau diterusin? Gitu kan? Iya. Ya, tapi itu omongan, beda dengan hati kan ya, susah kalau Iya. hati. Ya. Oke deh, Kanisa terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih kembali juga. Oke, teman-teman, itulah pengalaman dari Kanisa ya. Mudah-mudahan ya bantu dukungan dan supportnya deh buat Kanisa ya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Teman-teman akan disambut dengan ramah dengan admin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanisa, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, yang kuat. Iya, terima kasih. Sampai jumpa.